Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Wijaksana dengan nomor induk mahasiswa 520266. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian akhir semester Studio Desain Interior 3. Sebelumnya saya memilih salah satu user, yaitu Faza Ibnu Ubaidillah Salman, atau yang lebih sering dikenal sebagai Faza Meong. Ia adalah seorang desainer grafis atau komikus. Ia lulusan animasi Universitas Bina Nusantara dan yang melahirkan karakter Shizuki. Faza lahir pada tanggal 23 Agustus 1991. Karirnya bermula sejak ia iseng-iseng menggambar untuk kepuasan pribadi dan disebarkan secara sporadis ke teman-teman sekolahnya. Hobi dari seorang Faza Meong atau Faza adalah membaca dan menggambar, karena ia dari sejak kecil senang sekali menggambar hingga pada akhirnya sampai sekarang ia menjadi seorang komikus yang membuat karakter Shizuki. Lalu karakteristik dari seorang Faza itu, ia periang, mudah bergaul, kreatif, imajinatif, dan pekerja keras. Lalu kesukaan Faza itu, Faza sangat menyukai dan senang menggambar. Seperti yang tadi saya katakan, Faza itu senang menggambar dari sejak dia SD sampai akhirnya dia menjadi seorang komikus. Dan ia juga sangat menyukai warna-warna kontras, terutama warna biru dan merah. Ini adalah data aktivitas dari seorang Faza Meong. Dari ia mulai bangun tidur, bekerja, sampai ia harus tidur kembali. Mind mapping. Nah, seperti yang sudah saya tadi sebutkan sebagian, ia memiliki karakter periang, kreatif, imajinatif, pekerja keras, mudah bergaul, ambisius. Lalu ia juga sangat menyenangi warna-warna kontras, itu sudah tadi saya jelaskan. Lalu ia itu bekerja sebagai pengkonsep. Hobinya tadi sudah saya katakan dari awal, ia sangat gemar dalam menggambar dan juga membaca. Dan dia juga sering mencari inovasi-inovasi untuk komik Shizuki berikutnya. Lalu ini adalah studi image yang saya buat. Di sini saya mengambil referensi-referensi dari media sosial, dan juga saya dan ditambah hasil renderan saya sendiri. Oke, konsep perancangan. Kenapa di sini saya memberikan tema yaitu nyaman dengan penuh warna? Jika kita lihat dengan karakter user yang akan menempati tempat ini, ia merupakan seorang yang berkarakter periang, ceria, dan kreatif dalam berkreasi. Dan ditambah ia sangat menyukai warna-warna kontras, terutama merah dan biru. Ia juga dikenal sebagai seorang yang berkarakter ramah, sopan, dan mudah berbaur. Maka di sini saya gunakan konsep di atas sesuai dengan karakter user. Dan di sini arti nyaman dengan penuh warna itu adalah nyaman yang menggambarkan keramahan, kenyamanan seorang user. Lalu penuh warna itu yang menggambarkan keceriaan, keriangan, dan kekreatifan user tersebut. Oke, konsep penggayaan pop art. Konsep yang saya gunakan di sini adalah pop art. Pop art sangat identik dengan warna-warna yang kontras, seakan menggambarkan sebuah ruang yang penuh akan keceriaan. Maka dari itu saya gunakan penggayaan ini yang sesuai dengan kepribadian user, yaitu yang ceria, periang begitu. Lalu seperti yang kita ketahui, gaya pop art pada desain interior itu menonjolkan kekontrasan warna dan inovasi yang tinggi. Dalam penggayaan pop art terdapat 3 unsur untuk utama, yakni kekontrasan, ritme, dan kesatuan, di mana ketiganya dikombinasikan dengan harmonis. Gaya ini merefleksikan idealisme, kreativitas, modernitas, dan keberanian dalam bervariasi permainan warna-warna kontras. Pop art adalah sebuah bentuk ekspresi dalam menuangkan ide dan mengaplikasikannya dalam berbagai elemen interior. Gaya pop art bisa dihadirkan warna putih pada dinding dengan penambahan sofa dan cushion
berwarna kontras atau lampu gantung yang berwarna cerah. Untuk konsep bentuk di sini saya gunakan konsep bentuk dari anyaman dan juga unsur komik. Unsur anyaman di sini yang berartikan ia adalah seorang seniman. Lalu unsur komik di sini saya menunjukkan bidang yang user tekuni sebagai seorang komika. Lalu ada konsep warna seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pop art itu sangat identik dengan warna-warna kontras. Maka di sini saya menggunakan warna-warna kontras dan juga ditambah user yang sangat menyukai warna-warna kontras. Lalu untuk konsep material di sini saya menggunakan parket kayu jati Belanda, blockboard, keramik metromen, fabric dan juga rumput sintetis. Dan di sini saya sangat mendominasi untuk kayu jati Belanda dan blockboard. Dan untuk pencahayaan saya gunakan general lighting downlight dan daylight soft. Lalu ada general lighting hanging warm light. Lalu untuk di siang hari saya gunakan pencahayaan alami. Untuk konsep penghawaan di sini saya gunakan penghawaan sirkulasi alami dan juga AC untuk di bagian ruang tengah. Safety, pada safety ini saya gunakan tile kasar untuk di kamar mandi, terutama kamar mandi basah, dikarenakan agar user tidak mudah terjatuh karena licin. Dan di sini ada zoning blocking yang akan menunjukkan ruang-ruang dari apartemen tersebut, yang dimana terdapat ruang private dan service dan lain-lain. Seperti contoh kamar tidur, walk-in closet, dan ruang kerja adalah termasuk ruang private karena itu hanya dapat dilalui oleh user. Lalu sini ada Dena ceiling. Di sini saya gunakan hanging lamp pada bagian tengah ruangan. Lalu ada sprinkler pada area dapur. Lalu terdapat exhaust fan dan juga cooker hood. Dan untuk denah di sini saat kita memasuki ruangan one room apartemen ini, kita disambut dengan satu ruangan tengah yang terlihat santai dan terlihat sejuk untuk kita mungkin membaca dan lain-lain. Dan pada denah lantai di sini saya gunakan seperti unsur tadi, yaitu anyaman dengan ukuran parket A yaitu 45 cm dan lebar 15 cm. Untuk parket B yang saya maksud adalah selingan dari parket A, yaitu dengan panjang 30 cm dan lebar 15 cm. Dan untuk parket di bagian kamar ruang tidur itu saya gunakan dengan panjang 91 cm dan lebar 15 cm. Lalu untuk rumput sintetis yang di dalam yaitu dengan ukuran panjang 180 cm dari tembok menuju parket dan lebar 205 cm. Untuk keramik metromen di bagian kamar mandi kita menggunakan 60 x 60. Di sini terdapat gambar potongan dari A aksen, lalu ada BB aksen, lalu CC aksen dan DD aksen. Lalu pada gambar terakhir di sini ada gambar treatment. Saya membuat treatment hambalan dari moodboard dengan hanging besi hollow dan juga dikokohkan dengan baut beton. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang akan menunjukkan setiap ruangan-ruangan dalam room apartemen yang saya buat agar kita bisa melihat dengan sangat detail. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan.